kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan, dengan perlakuan. Kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya ya di hari akhir kelak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita diberikan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Ya, lanjut kita ke subtopik baru ya. Setelah berbicara mengenai tetapan kesetimbangan melalui konsentrasi dan tetapan kesetimbangan melalui tekanan. Ya, pagi ini kita masuk subtopik mengenai derajat disosiasi yang masih berhubungan dengan subtopik sebelumnya. Dengan saya guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Ya, hanya satu indikator pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai setelah pembelajaran berlangsung. Apa itu? Yaitu siswa dapat menentukan harga derajat disosiasi dari reaksi setimbang. Ada beberapa soal yang akan muncul nanti jenisnya selain dari menentukan derajat disosiasi, tapi masih berhubungan dengan ini ya. Jadi mohon perhatiannya. Kita bahas dulu apa yang dimaksud derajat disosiasi itu. Sebenarnya ini bukan pembahasan baru ya. Waktu kelas 10 dulu kita belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita juga sudah mempelajari hal yang sama yang disimbolkan dengan alfa ya, derajat disosiasi. Jadi kalau membahas disosiasi aja kurang lebih mengenai penguraian ya, suatu zat menjadi beberapa zat yang lebih sederhana. Jadi sama halnya misalnya seperti ada suatu zat, kita sebut saja A2B misalnya. Terurai ya menjadi zat yang lebih sederhana, A dan B. Jangan lupa kalau ada bersama reaksi disetarakan. A-nya ada 2 ya. Ada 2. Jadi A2B ini terurai menjadi bentuknya yang lebih sederhana atau penyusunnya yaitu A dan B. Nah, kalau derajat disosiasi apa? Jadi alfa atau derajat disosiasi itu adalah perbandingan antara jumlah mol yang terurai dengan jumlah mol mula-mula dari zat yang sama ya. Mol terurai dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Oke. Rumus yang sebelumnya tadi bisa dimodifikasi atau dirubah sedikit seperti ini. Kalau misalnya yang ditanya berbeda ya, bukan alfanya. Yang ditanya misalnya mol zat yang terurai, maka rumusnya akan berubah menjadi alfa dikali mol zat mula-mula. Demikian juga sebaliknya ya. Kalau yang ditanya mol zat mula-mula, ya bisa kalian modifikasi sendiri. Itu hal yang mudah. Kita masuk ke keterangannya. Harga derajat disosiasi itu katanya terletak antara 0 sampai 1 dengan masing-masing pertimbangan seperti ini. Nah, kalau alfanya 0, maknanya tidak terjadi pengurangan. Oke. Sementara kalau alfanya itu 1, maknanya terjadi penguraian sempurna. Ya. Tapi lebih banyak berada nanti nilai alfanya di ini antara 0 dengan 1 ya. Alfa itu lebih besar dari 0 dan alfa itu lebih kecil dari 1. Maknanya disosiasi pada reaksi setimbang terjadi sebagian saja ya. Terjadi sebagian. Itu maknanya. Oke, kalau sudah paham dan mengingat kita lanjut ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Gas amonia contohnya ya mengalami disosiasi
menurut persamaan reaksi. Ini reaksi yang lumrah dan sering muncul di bab reaksi setimbang ini ya. Jadi dia nanya besarnya nilai derajat disosiasi adalah seperti ini ya. Mol zat terurai, mol zat mula-mula. Ya. Karena kebetulan yang terurai itu adalah amonia, makanya mol amonia yang kita gunakan. Tetap yang terurai per mula-mula. Oke, yang terurai per mula-mula. Kalaulah misalnya dari contoh soal ini kita kasih sedikit tambahan keterangan. Misalnya mol mula-mula amonia itu adalah mol mula-mulanya itu adalah 1 mol. Kemudian dalam keadaan mol bereaksinya itu disimbolkan dengan alfa ya. Alfa mol. Jadi waktu kita mau membuat berapa derajat disosiasinya, tinggal kita substitusikan dengan cara buat dulu persamaan reaksinya seperti biasa ya. Ini berarti 2 arah. Jadi nitrogen dan gas hidrogen. Koefisiennya 3. Buat sama seperti stoikiometri, mula-mula bereaksi setimbang ya. S-nya itu setimbang. Jadi pertamanya mula-mulanya 1 katanya. Kemudian yang bereaksi alfa. Jadi derajat disosiasinya alfa per 1 atau alfa. Begitu ya. Udah kira-kira. Ya. Ini bisa nanti diganti dengan angka nak. Ya, angka lain. Pokoknya hakikatnya kalau mau menghitung alfa adalah mol zat yang terurai dibagikan dengan mol zat mula-mula. Kita masuk ke contoh soal. Boleh kalian screenshot untuk mengulang kembali nanti ya. Atau kalian mau kerjakan duluan? Saya contohkan aja ya yang pertama ini ya. Nanti yang kedua coba kalian kerjakan. Cara mengerjakannya, tulis kembali persama reaksinya dengan panah 2 arah. Ini udah setara nih ya. Nah. Jadi buat seperti biasa, mula-mula bereaksi setimbang. Yang ditanya di sini apa Anissa? Derajat disosiasi, Sir. Iya, atau yang dilambangkan dengan apa, Aulia? Apa lambang derajat disosiasi tadi? Riyadi, apa lambang derajat disosiasi tadi? Alfa, Sir. Ya, alfa. Oke, perhatikan di sini nih, sini kata-kata di sini. Banyaknya mol N2O4 dan NO2 pada keadaan setimbang adalah sama. Berarti waktu keadaan setimbang ini sama. Kita buat variabel saja ya, karena angkanya nggak dikasih tahu. Jadi variabel saja kita buat di sini X mol. Karena ini sama, berarti di sini juga X. Sama. Nah, sementara untuk menentukan alfa berarti kita membandingkan antara bereaksi di sini, ini yang saya titik ini ya, dibandingkan dengan mula-mula. Mula-mula di mana? Di sini. Berarti tetap kepunyaan si N2O4. Pertanyaannya angkanya berapa? Nah, di sini dia. Mengingatkan kembali ya, yang bagian ini saya kerjakan, nanti soal kedua coba kalian kerjakan. Ini kan di keadaan setimbang, dia merupakan produk, berarti mula-mulanya dia belum terbentuk, tidak ada ya mula-mulanya. Nah, otomatis ininya kan sama dengan setimbang ya, naikkan saja ini. Berarti tetap nilainya X. Dengan menggunakan perbandingan koefisien masih ingat ya? Ya. Mol ditanya sama dengan koefisien yang ditanya pakai perbandingan per koefisien yang
dikasih tahu dikalikan dengan mol yang dikasih tahu. Ini ya, masih kita gunakan ini. Jadi mol ditanya itu kan N24, berarti molnya mol N24 yang bereaksi ya. Yang bereaksi saya buat di sini. Koefisiennya berapa, Nak? Koefisien N24? 1, Sir. Ya, 1. Koefisien diketahui kan NO2. Berapa koefisien NO2? 2, Sir. 2. Iya. Mol dikasih tahu siapa? X ya. X. Berarti dapat dia ya. Di sini adalah setengah X. Nah, sekarang pertanyaan mudah. Berapa nilai mol mula-mula sehingga waktu dia dikurangkan dengan setengah X, hasilnya X. Ayo. 3/2 X, Sir. 3/2 atau 1,5 X? Sama, Sir. Oh, sama. Ya. Jadinya 3/2X. Udah paham ya dapat dari mana 3/2X ini ya? Dia mau mula-mulanya. Berapakah dia saat dikurangi setengah X menjadi X? Mudah ya, matematika biasa itu. Oke, jadi ketahuan 3/2X. Nah, ini tinggal kita substitusi nih. Jadi bereaksinya itu berapa, Nak? Mol bereaksinya berapa? Mol bereaksinya berapa? Setengah X, Sir. Nah, setengah X. Kuatlah sedikit suaranya, Riyadi. Mol mula-mula berapa? 3/2X, Sir. Oke, 3/2X. Nah, berapa jadinya? Nih, matikan. Jadinya berapa, Nak? Berapa hasilnya? Sepertiga, Sir. Ya, 1/3. Sampai sini paham ya? Paham, Sir. Paham? Oke. Ingat, hakikatnya itu alfa adalah perbandingan mol bereaksi per mol mula-mula ya. Nah, kalau begini dia, soal ini sebenarnya soal kuis kalian saya ambil alih lagi. Saya yakin belum semua ngerjakan, tapi saya mau kalian menjawab bukan pertanyaannya harga tetapan kesetimbangan, tapi yang ditanya itu adalah alfanya berapa. Kalau soalnya seperti ini. Ada yang sudah jawab belum di soal kuis psikologi pertemuan sebelumnya? Ada yang sudah jawab? Riyadi, udah jawab? Udah, Sir. Oh, berarti udah ngerjakan lah. Anissa? Sudah, Sir. Oh, udah. Berarti udah tahu lah cara ngerjakannya. Muhammad Yus dan Rido, banyak ini ya. Jasmine, Monica, Cindy, Rahmat Nasution, Rizky. Entah memperhatikan entah nggak orangnya. Oh, Hairul Mustaqim juga ada. Nah, saya bantu sedikit ya. Saya bantu sedikit. Jadi, tetap kita ulangi dari persamaan reaksinya. 2SO3 panah 2 arah ya. Kemudian sebelah kanannya itu 2SO2 tambah O2. Buat mula-mula tetap ya bereaksi setimbang. Jangan lupa ini titik 2-nya. Kemudian katanya mula-mulanya berapa mol? Nah, 0,5 mol, Sir. 0,5. Ya, Monica ya. Komanya nggak nampak ya. Oke, ini 0,5 mol. Terus perbandingan waktu setimbang. Ini ya, ini perbandingan, bukan angka yang sebenarnya. Ini perbandingan ya, bukan angka sebenarnya. Jadi kita harus selesaikan ini, terus dihubungkan dengan perbandingan itu, ya, perbandingannya. Berarti punya siapa yang dibandingkan?
punya si SO3 dengan O2. Ini karena nggak dikasih tahu, jadi kita buat saja permisalan ya. Misalkan dikurang dengan X. Kita buat variabel. Karena di sebelah kiri itu pernah saya bilang ya, dikurang sebelah kanan tambah ya. Atau boleh juga kalian langsung buat, karena ini koefisiennya 2, ini buat 2x ya. Ini juga 2x. Ini x. Karena ini satu koefisiennya ya. Nah, jangan sampai bingung nanti. Ini 2x karena 2. Ini 1, makanya x. Jadi ini jadinya 0,5 kurang 2x. Ini turun 2x, ini jadinya x. Oke, sekarang tinggal kita bandingkan. Perbandingan mol. Perbandingan mol si SO3 banding O2 adalah 4:3 begitu ya. Waktu setimbang SO3-nya berapa nih? Nah, ini kita masukkan 0,5 kurang 2x. Si O2-nya berapa? X. 4/3. Nah, sampai di sini lanjutkan coba. Nah, lanjutkan sampai nanti dia ketahuan X-nya itu berapa nilainya. X-nya adalah titik. Oke, kalau udah dapat X, tinggal kalian substitusikan nanti kemarin nilainya. Maka untuk menghitung alfa, kan bereaksi per mula-mula. Molnya ya, bandingkan ya. Bereaksinya itu adalah 2X. Mula-mulanya adalah 0,5. Oke, selamat mencoba ya. Silahkan di screenshot nak yang bagian ini biar nanti kalian lanjutkan masing-masing. Screenshot sudah? Atau foto juga boleh. Oke. Sudah ya? Bagaimana untuk ini? Coba kalian kerjakan sebentar. Nah, hubungannya dengan derajat disosiasi di mana? Di sininya, nak. Ini, berdisosiasi 75%. Itu yang dihubungkan dengan materi yang baru saja kita bahas. Kalian kerjakan 2 menit. Coba saya tunggu. Kalau belum bisa juga, saya kasih bantuan sedikit. Ya. Silakan dicoba dulu. Bisa, nak? Berapa dapatnya? Nilai KC? Dapat Riyadi? Belum, Sir. Berapa? Belum. Monica? Belum, Sir. Yosdan? Belum, Sir. Aulia? Belum, Sir. Rido?
Oke, saya bantu sedikit. Waktu kita hampir habis ya. Tetap ya. Kita buat persamaan reaksinya. PCl5 panah 2 arah. PCl3 tambah Cl2. Ini ya. Mula-mula bereaksi setimbang. Katanya berdisosiasi 75%. Berarti alfanya 75/100. Ini adalah bereaksi per mula-mula. Kita anggap berarti mula-mulanya 100 ya. Atau boleh kita sederhanakan 3/4. Boleh ya? Boleh ya? 3/4 dari mula-mula dia bereaksi. Nah, awalnya katanya 8 mol ini, 8 mol. 8 mol. Terus dia terdisosiasi 3/4. Berarti berapa yang bereaksinya ini, Nak? Kita mau cari bereaksi. Bereaksi berarti alfa dikali mula-mula ya. Alfanya itu adalah 3/4. Mula-mulanya 8. 8 bagi 4. 2 kali 3, 6. Berarti di sini 6. 8 kurang 6. 2. Ya. Sampai di sini bisa ya? Teruskanlah. Ini tidak ada mula-mulanya. Ini berapa? Pakai perbandingan koefisien untuk menghitung mol bereaksi pada PCl3 dan Cl2. Baru ketahuan nanti timbang molnya berapa. Baru kan hitung Kc. Ingat, Kc itu konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisien, ya, hasil kalinya dibagikan dengan penyebutnya siapa? Konsentrasi reaktan. Konsentrasi berarti mol per liter atau molar atau molaritas. Itu ya satuannya nanti. Tinggal kalian lanjut saja. Ini sudah bisa ya angkanya ya? Angkanya. Oke. Coba lanjutkan, Nak. Dapat berapa? Saya kasih waktu 30 detik. Tunggu ya, Nak. Saya mute dulu ya. Ada Pak Erwin nyanyi soalnya. Saya mute dulu. Berapa Riyadi? Jawabannya Riyadi? Kalau saya Sir dapatnya 9 Sir. Iya, good. Jawabannya 9. Oke, ini result saya. Jangan lupa berdoa ya, Nak. Setelah belajar juga, semoga Allah betul-betul memberi kemudahan agar kita memahami pengetahuan baru. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa kerjakan kuisnya karena per tanggal 20 akan direkap ya dan dilaporkan ke WKS kurikulum. Jangan lupa juga kerjakan ujian KD-nya ya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.